Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bersama saya Pendeta Ong Hendaku Kurniawan. Kalau kita lihat kondisi di sekeliling kita saat ini, sepertinya kondisi sudah semakin membaik. Mari kita doakan, biarlah apa yang sudah menjadi baik ini, pemulihan ini tinggal tetap atas negeri kita Indonesia, dan Indonesia dipulihkan dan serta menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Baik, sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan atau peribahasa yang berkata, kemana pikiran itu pergi, manusia mengikuti. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal 23 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan dimulai dengan pikiran. Demikian juga dengan kegagalan. Jika saudara berpikir saudara tidak dapat melakukan atau mencapai sesuatu, maka kemungkinan besar saudara tidak akan berhasil. Demikian juga sebaliknya. Hanya segelintir orang yang menyadari bahwa dirinya mampu memilih apa yang ada di dalam pikirannya dan memutuskan apa yang mau ia pikirkan. Sebagian besar dari kita dengan pasif memikirkan apapun yang datang ke pikiran kita tanpa menyadari bahwa musuh kita, iblis, memakai pikiran kita secara luar biasa untuk mengontrol dan menghalangi kita dalam menggenapi jalan Tuhan bagi kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk memilih pikiran-pikiran yang benar, dan hal ini merupakan salah satu tantangan besar yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pikiran kita adalah medan perang yang sesungguhnya, karena akan menentukan arah kehidupan kita, sebuah tempat di mana kita akan menang atau kalah, di mana kita akan menjadi korban atau sebaliknya, menjadi pemenang dalam perjalanan hidup kita. Pikiran adalah sebuah medan perang, di mana kita tidak hanya melawan serangan si iblis terhadap kehidupan pribadi dan takdir kita, tetapi juga melawan cara pikir dunia dan konsep-konsep atau ide-ide yang mengancam kehidupan kita. Pikiran adalah medan perang di mana kita membuat keputusan-keputusan yang membawa kita kepada frustrasi dan kekalahan, atau kepada kekuatan, kesehatan, sukacita, kedamaian, dan kelimpahan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, peperangan dalam pikiran kita akan terus-menerus terjadi sampai hidup kita di dunia ini selesai. Tingkat kerohanian kita tidak akan bisa membuat si jahat memutuskan untuk berhenti menyerang pikiran kita. Walaupun demikian, kita masih bisa untuk menjadi lebih kuat dan semakin kuat untuk melawan si jahat, selama kita bertumbuh karena hubungan kita dengan Tuhan dan karena mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pikiran kita dapat menjadi tempat pembuangan sampah atau sebuah kotak harta karun yang tak ternilai. Semuanya itu kita sendirilah yang menentukan atau memutuskan. Apakah saudara akan memikirkan pemikiran yang negatif atau pemikiran yang positif, tulus dan bernilai di mata Tuhan? Semua itu saudara yang menentukan. Jangan meracuni hidup saudara dengan menyimpan sampah dalam pikiran saudara, karena hidup saudara akan semakin buruk. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika saudara ingin menjadi pribadi yang berkemenangan, maka izinkan saya mengajak saudara untuk berkomitmen, menginvestasikan waktu saudara untuk beberapa episode ke depan ini dengan mengikuti renungan harian ini, yang secara khusus akan membahas tentang mind power, kekuatan yang tersembunyi di balik pikiran saudara. Mari siapkan hati, kita berdoa.
Kami bersyukur untuk episode renungan harian yang telah kami dengarkan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pencerahan dan pemahaman bagi kami. Bahwasanya, sesungguhnya pikiran kami adalah medan peperangan terbesar dalam hidup kami. Dan betapa dahsyatnya kekuatan yang tersembunyi di dalam pikiran kami. Terus pimpin dan tolong kami untuk dapat mengikuti episode-episode selanjutnya. Berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk mempersiapkan dengan baik serial renungan pengajaran Mind Power dalam beberapa episode ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.